Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel Obrolan Fighter. Dan buat teman-teman yang udah subscribe, sekalian dong nyalain tombol loncengnya supaya teman-teman nggak ketinggalan berita-berita hangat dan pembahasan seru dari Obrolan Fighter. Kita masuk di obrolan yang pertama. Fighter yang paling mengerikan bahkan menurut Khamzat Chimaev dan Shavkat Rakhmonov, siapa lagi kalau bukan Francis Ngannou. Bahkan Khamzat Chimaev pun mengaku bahwa dia butuh senjata tambahan, entah itu senjata tajam atau senjata api, untuk bisa mengalahkan Francis Ngannou. Yap, kita masih bahas soal Ngannou. Kenapa? Sebab saat usai event UFC kemarin, tahu-tahu wartawan nanya soal kontrak barunya Francis Ngannou di PFL. Yang rupanya jawaban dari si botak bikin Francis Ngannou kesel. Kita tahu The Predator sempat konflik dengan UFC dan tidak menemukan titik temu. Ngannou kekeh dengan kemauannya, UFC juga kekeh dengan sisi pelitnya, sehingga mega fight-nya dengan Jon Jones akhirnya batal, sehingga Jon Jones melakukan debutnya melawan Ciryl Gane karena Francis Ngannou tidak mau memperpanjang kontraknya di UFC. Ngannou pun rela meninggalkan promotor yang telah membesarkan namanya itu karena ada impian besarnya yang belum terwujud sebelum usianya menginjak 40 tahun, yaitu bertarung di tinju profesional. Sehingga Francis Ngannou tertarik dengan beberapa promotor yang memberikannya kebebasan, di antaranya One Championship, Barnacle FC, dan PFL. Dan rupanya hanya PFL lah yang mampu mengabulkan semua impian Francis Ngannou. Selama konversi pers pasca pertarungan UFC Vegas 73, Dana White dalam mode promotor penuh tidak menyukai kesepakatan yang dilakukan PFL terhadap Francis Ngannou, di mana si botak berkata, berdasarkan apa yang saya ketahui tentang kesepakatan itu yang tidak banyak, itu tidak masuk akal bagi saya. Anda akan membayar seorang fighter untuk tidak bertarung selama setahun, dan itu sudah seperti 18 bulan. Dia bertarung 3 kali di UFC dalam 3 tahun terakhir. Pada hari kami membebaskannya, saya tahu persis apa yang akan terjadi. Francis ingin mengambil resiko nol, tidak ingin mengambil resiko, dan dia jelas tidak ingin mengambil resiko melawan Jon Jones. Dan setelah kita melihat apa yang terjadi dengan Ciryl Gane, saya tidak menyalahkannya. Saya pikir hasilnya akan persis sama, dan saya yakin sebagian besar dari Anda melakukannya, dan saya pikir Francis juga demikian. Nah, ucapan Dana White ini jelas menyakiti hati Francis Ngannou. Maka Ngannou membalasnya dengan kalimat yang menurut gua telak banget. Ya, ibarat main catur ya skakmat. Francis Ngannou membalas ucapan mantan bosnya itu melalui akun Twitternya. Cuitan yang pertama isinya, apa masalahmu denganku? 1. Saya menyelesaikan kontrak saya, lalu menjadi free agency, dan memilih untuk pergi. Dan Anda tidak melepaskan saya. 2. Saya tidak suka mengambil risiko. Itu sebabnya saya mempertahankan gelar saya untuk memenuhi kontrak saya tanpa ACL atau MCL. 3. Alasan saya bertarung 3 kali dalam 3 tahun adalah karena Anda ingin mengontrol kesepakatan saya dan menandatangani kontrak baru dan membekukanku. Saya berutang pada orang-orang ini 3 pertarungan setahun. Bukankah itu yang kamu katakan? Apa yang telah terjadi? Saya selalu meminta dan tidak pernah mengatakan tidak untuk pertarungan apapun dalam 3 tahun. Saya akhirnya dibayar dan dihormati dan memiliki kesepakatan yang adil dan setara untuk semua pihak. Mengapa Anda begitu menantang saya untuk bebas dan bahagia? Gokil. Gue baca cuitan Ngannou ini sambil senyum-senyum, karena gila, ini savage banget. Dana White diserang dengan telak, dimana Ngannou bilang, apa masalahmu denganku? Itu udah keren banget. Ngannou sudah berani mengatakan demikian karena Dana White bukan bosnya lagi. Di kalimat yang pertama, jelas banget bahwa sebenarnya UFC butuh banget Ngannou. Ya cuma UFC pelit aja dan lebih memilih jadi promotor yang pelit. Di kalimat yang kedua, ini yang gue kagum banget dengan Ngannou. Buat teman-teman di sini, apakah ada yang sanggup lari dalam keadaan cedera lutut? Kalaupun ada, ya paling sedikit. Sedangkan Ngannou bukan untuk berlari doang, tapi untuk bertarung. Bertarungnya pun bukan di tempat biasa, bukan dengan lawan yang biasa, dan bukan di momen yang biasa, yang justru di momen kejuaraan, dalam mempertahankan kehormatannya. Dan sangat terlihat Dana White tidak menyukai Ngannou juara, sampai-sampai event ini tidak dipromosikan dan Dana White tidak hadir saat menyematkan sabuk juara.
Dan Gano pun menegaskan kepada Dana White kenapa Dana White masih saja mengusiknya, padahal Gano merasa ia sudah bahagia dan bebas. Kita lanjut di obrolan yang kedua. Seorang fighter UFC mengucapkan terima kasih kepada Colby Covington karena telah membantunya selama masa-masa sulitnya. Banyak yang telah dibuat oleh Colby Covington untuk kepribadiannya. Mantan juara interim kelas welter UFC itu dikenal karena pembicaraan sampahnya yang telah memicu kemarahan banyak fighter. Namun semua kebisingan tambahan itu tidak masalah bagi Themba Gorimbo. Nah, siapa Themba Gorimbo itu? Themba Gorimbo adalah fighter kulit hitam asal Afrika Selatan yang bertarung di kelas welter. Ia datang dari promotor UFC atau Extreme Fighting Championship dari Afrika. Dan kini ia satu gym dengan Colby Covington. Gorimbo baru saja meraih kemenangan mutlak atas Takashi Sato di UFC Vegas 73. Selama konferensi pers pasca pertarungan, Gorimbo mengakui bahwa dia hanya memiliki $7 di rekening banknya. Sekali lagi, hanya punya $7 di rekeningnya, alias setara dengan Rp100.000. Itu kalau di ATM Mandiri tertentu, saldo Rp100.000 nggak bisa ditarik. Nah, Gorimbo berterima kasih karena pengorbanan yang Colby Covington lakukan saat pindah ke Amerika Serikat. Dengan kemenangan tersebut, Gorimbo akan memiliki sejumlah uang di sakunya. Tetapi dia tidak akan melupakan apa yang telah dilakukan Colby Covington untuknya di gym MMA Master. Dia menjelaskan kepada wartawan bagaimana Colby Covington sangat membantunya dalam perjalanannya. Katanya, Colby Covington dia orang yang hebat. Colby Covington terkadang dia membawakan makanan untukku di gym. Kamu tahu, dan orang-orang mengatakan apa yang ingin mereka katakan tentang dia. Tapi dia adalah orang yang hebat, kawan. Anda harus mengenalnya untuk tahu siapa dia. Sama seperti saya, Anda harus mengenal saya untuk mengenal saya. Anda tahu, pada akhirnya itu hanya bisnis. Dan saya menemukan rumah. Dan saya akan pergi jauh-jauh ke sabuk dengan gym yang saya miliki sekarang. Dan saya sendiri telah menemukan ketenangan saya di Miami. Themba Gorimbo berharap kemenangannya atas Sato menjadi awal dari rentetan kemenangan beruntun. Dia punya rekor 1-1 di bawah panji UFC dan ingin memastikan bahwa UFC tidak memiliki alasan untuk mempertimbangkan untuk memecatnya. Yap, kita tahu Colby Covington adalah fighter paling dibenci hampir semua fighter. Tapi ya, fighter manapun tahu bahwa itu hanya bisnis. Itu hanya di panggung bisnis. Namun ketika di luar bisnis, Colby Covington sama seperti manusia pada umumnya. Bahkan Colby termasuk orang yang baik, di mana Colby seringkali membawakan makanan untuk rekan satu gymnya itu, yang ia tahu benar-benar tidak punya uang. Dan sebenarnya banyak fighter yang aslinya baik banget, walaupun di panggung bisnis sangat amat menyebalkan. Sekian dan terima kasih.